Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ada semangat mana menjawab ya. Harus ulang dari depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa nashhadu annahu ballagha risalata wa adda al-amanata wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqal jihad hatta ataahu al-yaqin. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ala zurriyatihi wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin tasliman katsira. Thumma amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Aku menyapa negara bersekutuah alim ulama sudah bintang dalam negeri, kemudian bapak-bapak ibu-ibu yang hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala yang penuh berkah ini. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati kita untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bisa mendengarkan azan ko banyak. Banyak Pak, Bu? Banyak. Tapi tidak satu yang mendengarkan azan itu tergerak hatinya untuk sholat atau untuk memenuhi panggilan azan. Maka beruntung lawak yang Allah pilih termasuk hamba-hambanya Allah yang tergerak hati untuk sholat. Bahkan ada itu sebagian muslim, jangankan untuk memenuhi panggilan azan, jangankan untuk sholat, mendengarkan azan saja dah semangatnya. Bahkan ada yang resah dengan kumandang azan, sehingga para lurah dibuat peraturan yang membatasi volume mikrofon di masjid. Itu kan musibah. Sebenarnya kalau kita cari syariat azan, kalaulah tiba waktu azan, waktu sholat, orang yang ditunjuk oleh Rasulullah atau sahabat yang ditunjuk untuk azan itu mencari tampik ketinggian. Tujuannya agar suara azan ku terdengar jauh. Kalau tutup-tutup saya dalam ruangan tidak terdengar keluar. Jadi bahkan Utsman bin Affan itu membuat 2 kali azan ketika salat Jumat. Untuk memanggil, karena muslim semakin ini semakin banyak, untuk memberitahu waktu lampir tiba. Jadi kini ada teknologi pengeras suara, aku cocok mana untuk azan kok. Awak manfaatkan. Sebenarnya kalau ada orang usulan yang hatinya bermasalah, kok dia usaha azan saja syukur. Jadi bersyukur kita kepada Allah atas nikmat ketaatan. Hati aku dicendungkan oleh Allah kepada ketaatan. Kok adalah nikmat. Di antara doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering beliau baca, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balik hati, tetapkanlah hatiku dalam agamamu. Wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai yang memaling-malingkan hati, palingkanlah hatiku kepada ketaatan kepadamu ya Allah. Jadi Rasulullah saja bermohon kepada Allah, meminta kepada Allah, ya Allah, cenderungkanlah hati hatiku kepada ketaatan kepadamu. Tentu awak yang harus lebih banyak-banyak berdoa mereka. Rasulullah saja manusia paling suci hatinya, manusia yang paling bertakwa,
Walaupun mana itu beliau tetap juga bermohon kepada Allah agar hatiku dicenderungkan kepada ketaatan. Makanya awak harus banyak-banyaklah berdoa dengan doa aku. Allah ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah tarawih rahimani wa rahimakumullah. Sesuai dengan jadwal, Ambu mendapatkan judul antara kebaikan dan dosa. Kalau perhatikan agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau meninggalkan dunia atau diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beliau menyampaikan, "Ma taraktu syai'an yuqarribukum minal jannah illa amartukum bihi." Tidak ada sesuatu pun yang mendekatkan diri kalian kepada surga kecuali aku perintahkan kalian untuk mengerjakannya. Wa ma yuqarribu ilan nar, wa ma yuqarribukum ilan nar illa nahaitukum anhu. Tidak ada sesuatu pun yang akan mendekatkan diri kalian kepada api neraka kecuali aku larang kalian. Jadi agamaku pedoman awak ini. Kalau awak ingin tahu mana betul-betul buruk dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka dalamilah agama, pahamilah agama. Kalau awak ingin betul-betul tahu betul yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka di agamaku lah tahunya Pak. Hati aku mau lebih cenderung kepada ketaatan, tapi hati saja belum cukup lah. Kalau cukuplah hatiku untuk mengenali kebenaran, tidak perlu Nabi diturunkan, diutus. Tidak perlu kitab diturunkan. Karena hatiku mudah ternoda, mudah terpengaruh, maka perlulah bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah Al-Quran tujuannya diturunkan. Al-Quran itu menyalihkan kepada mana baik mana buruk. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih, hadis muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Jadi sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yabihi an rabbih. Ini hadisnya di kursi. Diriwayatkan oleh Abu Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, dari Rasulullah, dari apa yang diriwayatkan dari Tuhannya. Berarti hadisnya ini hadis kursi. Innallaha katabal hasanat wasayyi'at wa bayyana dzalika. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menuliskan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Wa bayyana dzalika. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan A dan baik, apa yang buruk. Jadi tidak ada sesuatu pun yang buruk dari Allah Subhanahu Wa Taala kecuali Allah telah beritahu, baik dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak baik menurut agama, tidak baik menurut Al-Quran, tidak baik menurut Nabi, itu sesuatu yang berhati-hati kita mengerjakan. Betul, kalaulah buruk menurut Al-Quran, buruk menurut hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka aja mudah-mudah untuk mengerjakan. Kalau dalam hadis yang masyhur Rasulullah mengatakan, innallaha farada faraida fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha. Kemudian sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan fardu-fardu. Jangan kalian sia-siakan. Contoh fardunya salat, jangan kalian sampai salat. Wa hadda hududan, dan Allah juga menetapkan batasan-batasan, larangan-larangan. Jangan kalian langgar. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, kalau kita baca pun seluruh Al-Quran berbicara tentang motivasi untuk kebaikan dan pencegah atau peringatan dari melakukan
keburukan. Maka kalau banyak-banyak mentadaburi Al-Quran, itulah pendorong untuk melakukan kebaikan. Sekecil apapun. Makanya dalam Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran menyebutkan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Maka siapa yang mengerjakan sebiji zarah kebaikan, mithqala dzarrah kata ulama itu ahqaru syai', sesuatu yang paling tidak berharga, yang paling hina, au asgharu syai', sesuatu yang paling kecil. Sekecil apapun kebaikan yang dikerjakan oleh seseorang, maka dia akan melihat balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa yang mengerjakan keburukan yang terkecil sekalipun, dia juga akan melihat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kalian meremehkan sekecil apapun kebaikan. Walau an talqa akhaka biwajhin talq. Meskipun engkau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. Nampak senang wak bertemu jurang. Alum lewat membaca assalamualaikum, wajah ceria saja baru itulah kebaikan tu. Jangan pernah diremehkan. Mana sakit gigi wak tu aja tampakkan korang sakit gigi tu. Tampakkan sana ceria matu amungku wak tu. Itulah kebaikan tu. Bahkan kalau sempatlah assalamualaikum, itulah tambahlah kebaikan. Assalamualaikum satu kebaikan, 10 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi, tambahlah 10 lagi 20. Kalau dekat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lah 30. Rasulullah juga menyampaikan, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani. Tidaklah dua orang muslim berjumpa lalunya bersalaman. Keduanya itu bersalaman, illa ghufira lahuma qabla an yaftariqa. Kecuali Allah akan memberikan ampunan untuk keduanya itu sebelum tangannya itu dilapihkan. Maka itulah kebaikan. Ternyata untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, Allah bukakan kesempatan selebar-lebarnya kepada kita. Bertamu jurang kebaikan, bersalam jurang kebaikan pula. Alim memberi pitih orang lewat sedekah lah. Bahkan Rasulullah mengatakan, menahan diri dari melakukan kejahatan saja, tahan diri tidak menyakiti orang lain, itulah dihitung sedekah itu. Itulah agama awak. Agamaku pendorong untuk menjadikan awak kurang baik. Jangankan baik kepada manusia lah, kebaik ke binatang saja kita awak baik. Elok awak mendapatkan pahalanya. Pokoknya Rasulullah menyampaikan, dakhalatil mar'atu al-jannah bikalbin. Ada wanita masuk surga disebabkan anjing. Anjing yang diselamatkan. Rasulullah menyampaikan, dakhalatil mar'ah an-nara biharratin habasatha hatta mata. Rasulullah juga menyampaikan, ada wanita yang masuk neraka gara-gara mengurung kucing, indak dia makan, indak dia minum sampai mati. Masuk neraka gara-gara kucing. Menitulah agama awak. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan apa? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa saja yang Allah inginkan untuknya kebaikan, Allah jadikannya orang yang paham, orang yang mengerti agama. Fa yufaqihu fid din. Faqih kata ulama tu, orang yang lahu ilmu wal amal. Orang yang berilmu lalu amalkan ilmu itu namanya faqih. Tahunya kebaikan kemudian dikerajukan, tahunya perintahnya dikerajukan, tahunya larangan ditinggalkan. Itulah faqih namanya. Ulama aku, kalau pengertian ulama untuk Al-Quran kan apa? Kalau kita baca Al-Quran, pengertian ulama dalam Al-Quran itu orang yang takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya saja dari hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah itu hanyalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Walaupun ilmunya seketik, tapi ada rasa takutnya kepada Allah, itulah kebaikan. Itulah suatu petunjuk, petanda yang memiliki ilmu. Lah dikategorikan ulama. Jadi mari kita
dalami agama kau, sebagai pendorong bagi kita untuk melakukan kebaikan, agar mudah awak berbuat baik kepada siapapun, berbuat baik kepada orang yang nak kenal pun. Itulah agama. Seketik apapun amalan baik yang kita kerjakan, Allah akan tampakkan kepada kita. Kadang-kadang alum lewat meninggal, Allah tampakkan balasan kebaikan. Ada orang maaf pak, ketika sehat katanya kuat banyak menzalimi orang, ketika tua dihinakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada maaf pak, awak mendengar atau mencari ada anak diraku kepada orang tuanya, kasar kepada orang tuanya, tidak ada adab setiap Allahnya. Kadang-kadang kalau orang tahu, itu wajar anak aku mereka. Karena dulu apa aku ketika mak aku mereka. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalan awak. Itulah agama awak. Makanya ulama menyimpulkan agama dalam satu kan ad-din. Din artinya agama. Ada ungkapan dibuat oleh para ulama gitu, kama tadinu tudanu. Bagaimana kamu bersikap, model itu orang bersikap kawan. Bagaimana engkau memperlakukan orang, model itu orang memperlakukan engkau. Itulah agama. Makanya agamaku untuk apa? Pedoman bagi kita bawa bersikap kepada orang lain. Kalau baik awak ke orang, orang pun baik ke awak. Kalau awak baik ke orang tua awak, anak-anak awak nanti Allah gerakkan hati untuk baik ke awak. Jadi kalau tiba-tiba tak ada orang angin, tak ada hujan, tiba-tiba orang bangis ke awak, atau ada dosa yang punya ke awak, jangan-jangan tu dosa awak. Ambo dulu ketika kuliah, ambo suka maraton pagi. Ketika maraton tu, tiba-tiba ada orang mencari barang-barang bekas ko dengan himmat, ada pelacutnya. Tiba tidak ada hujan, tak ada apa, lambutnya kaki. Astagfirullah, fikir-fikir. Dia mau masjid tu bang. Tapi tekan salah. Baik, ingat. Mungkin ada kesalahan-kesalahan dulu yang Allah inginkan awak. Jadi awak dalam bersikap kalau apa, awak harus membela diri sebenarnya. Tapi kalau tiba-tiba orang kurang ajar awak harus muhasabah diri pula. Jangan-jangan itu memang sebagai kifarat, sebagai penghapus dosa. Awak ingat awak dengan kesalahan awak. Kalau baik orang tak perlu kita ingat-ingat dah. Awak ikhlaskan saja kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang perlu kita ingat-ingat tu berbuat buruk awak. Berbuat buruk orang, berbuat salah orang itu ingat-ingat. Karena kata Imam Ibn Qayyim, awak tak pernah melakukan, seorang manusia tak akan pernah melakukan sebuah kesalahan ke orang lain atau berbuat buruk kecuali sebelumnya matinya akan merasakan perbuatan buruk yang sama. Orang lain memperlakukan itu kan. Itulah agama. Makanya anak-anak awakku ajarkan. Wajarkan anak-anak awakku jangan mudah menyakiti kawan. Jangan mudah meninju kawan. Wajarkan didik anak aku kebaikan-kebaikan. Wajarkan dari kita. Rasulullah mengatakan apa? Wa man hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilatan. Awak berniat kini untuk melakukan kebaikan. Lalu dia ada pada Allah, tak sempat kita mengarajukan, Allah tuliskan bagi awak tu di sisinya satu buah kebaikan yang sempurna. Kalau awak berniat kini menjadikan anak-anak aku anak soleh, awak didik, yang penting jalan untuk menjadikan soleh itu lah tempuh. Ternyata berkata lain, awaklah ditulis mendapatkan sebuah kebaikan yang sempurna. Aku jangan pernah awak tak bertekad untuk melakukan kebaikan. Keinginan saja, iradatul khairun. Keinginan untuk melakukan kebaikan itulah dianggap kebaikan. Wahya min a'malil qulub, kata ulama. Karena itu bagian dari amalan hati awak. Awak misalnya baik bakarajo. Bertekad awak, ya Allah baladang awak misalkan. Bertekad awak, kalau bandapek besok ambu akan membantu masjid atau membantu anak yatim piatu misalkan. Bertekad.
Tanya tu qadarullah dapat musibah ladang awak. Ndak menjadi dah. Awaklah dihitung melakukan sebuah kebaikan yang sempurna. Kalau kita punya keinginan lalu dikatakan kata Rasulullah, wa man hamma bihasanatin fa'amilaha katabahallahu indahu asru hasanat ila 700 dha'fin ila ad'afin katsira. Dan bagi orang yang menginginkan melakukan kebaikan lalu nyukarajukan keinginan itu, sempatnya mengarajukan, maka Allah Subhanahu wa taala tuliskan orang tersebut di sisinya mendapatkan apa? 10 kebaikan. Dilipat gandakan menjadi 700 kebaikan. Kepada kebaikan yang berlipat-lipat lebih banyak lagi. Banyak-banyak. Dia kepemurahannya Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabahallahu 'indahu hasanatan kamilatan. Bagi orang yang berkeinginan niat untuk melakukan keburukan lalu tidak sempat mengarajukan, tidak ada mengarajukan, maka Allah tulis untuknya sebuah kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu 'indahu sayyi'atan saja. Kalau berkeinginan untuk melakukan keburukan lalu nyukarajukan, dituliskan cuman satu buah keburukan dari Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kebaikan. Kalau kebaikan kita karajukan, diberikan 10 kebaikan. Kemudian dilipat gandakan menjadi 700 kebaikan. Kepada dilipat gandakan balik kepada lipat yang sangat banyak. Itulah balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Kalau tahulah awak itu, tidak kau sia-siakan kesempatan berbuat baik. Kalau tiba-tiba datang orang mengadu kawak ekonomi sedang susah, meminjam bitihnya kawak, Allah gerakkan hati orang tu kawak berarti itu. Kalau berarti orang tu menyangka awak tu baik. Kalau memang ada kitih awak pinjamkan orang tu, kalau siap baragi hala pinjamkan. Jangan sampai menjadi penyebab lo dosa bagi awak datang mengambil minjam ke awak baru tu awak dah ada bana mu pitih tu, padahal pitih banyak dia. Kalau rugi ya tak. Kadang umat Islam tu dek bakhil tu namu berutuk. Makanya di antara doa Rasulullah tu berdoa memohon kepada Allah agar dibarasiakan hatinya dari kebakhilan. Allahumma inni a'udzubika minal bukhl. Jadi kebaikan awak ini membahas tentang kebaikan. Motivasi bagi awak untuk kebaikan, termasuk kebaikan kau sangat mudah katanya. Ibu-ibu di rumah menyapu, bersih rumah awak itulah kebaikan tu. Niat kan kita menjalankan agama kan menyeru untuk bersih. At-tuhuru syatrul iman. Kesucian itu sebagian dari iman. Saja yang akan mendatangkan penyakit kawak di rumah tu singkirkan capek. Itulah yang harus menjadi puak dalam hidup apa balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yakin wak, kalau di dunia aku tidak mendapatkan balasan penghargaan dari manusia, tidak perlu kita buat dah. Sawak di rumah wak, di rumah wak ada bandar. Mungkin dia orang macam buang bandar sampah ke apa tu. Kalau tiba di rumah awak selamat saja. Berarti ada peluang untuk melakukan kebaikan. Tiba-tiba dia mengukur rumah awak tu berlubang jalan. Lamu dipelon dari pemerintahan awak. Kalau le ada di rumah tu apa simin kasih tumbuk selalu. Tu kebaikan tu, jangan biarkan jalan kaum muslimin di mengukur rumah awak tu yang paling buruk, jangan sampai macam itu, malu kepada Allah. Dan jangan sampai di rumah awak banyak orang muslim terganggu. Imatatul adha 'anil tariq minal iman. Menyingkirkan sesuatu yang akan menyakitkan di jalan tu bagian dari iman. Makanya awak kalau ambil rumah aja lamu-lamu batu awak kereke awak kasih tu malamu-lamu di jalan kaum muslimin. Capek selamatkan. Jangan sampai jatuh lu orang bonda gara-gara kasih awak tu. Awak sabanta aja lamu-lamu. Itulah kebaikan tu ada tanggungjawab apa?
Itulah agama. Agama kau luar biasa. Untuk menyeruak, untuk melakukan bermacam-macam kebaikan. Baik memaaf, terlanjur orang berkata baik buruk ke awak, maafkan saja. Maafkan saja. Kita belajar dalam kalau salat tarawih itu kan di antara doa yang diajarkan Rasulullah kepada Siti Aisyah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau tu Maha Pemaaf. Dan engkau suka dengan kemaafan. Maka maafkanlah aku ya Allah. Memaafkan orang terlanjur mengucapkan kata-kata yang menyakitkan awak, itu adalah kebaikan. Jadi sepanjang jalan, sepanjang hari sebenarnya entah berapa banyaknya kebaikan yang bisa kita kerjakan. Banyak. Jangan diremehkan amalan kita kok. Karena ulama menyebutkan rubba amalin saghirin yukabbiruhu niyah. Banyak amalan-amalan kita yang Allah berikan pahalanya besar karunia. Karunia. Kalau kebaikan luar biasa. Baru saja niat itu lalu sunnahnya. Lebih kebaikan waktu. Enak. Bismillah. Baca doanya lah. Alhamdulillah alladzi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Baca doa-doanya. Itulah kebaikan saja. Kemudian di dalam auto pun, di atas kendaraan, banyak lo yang bisa kita kerjakan. Di antara doa yang mustajab, awak banyak-banyak berdoa, itulah kebaikan tu. Tanda orang tu tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala, tanda orang tu butuh dengan Allah, banyak-banyaknya berdoa. Salatu da'awat mustajabatin la syakka fihinna. Ada 3 doa yang mustajab yang tak perlu diragukan kemustajabannya. Yang pertama da'watul musafir. Doa orang yang sedang melakukan perjalanan. Awak harus mulai merubah kebiasaan awak. Payu ke Padang misalkan jodoh awak misalkan. Kalau biasanya lagu-lagu sedih di auto tu kini berubah dah. Ada doa di situ baca. Bajam adu kaum muslimin berjam-jam dalam perjalanan, satu doa pun tak terucapkan. Rugi tu. Berjam-jam di jalan tak tabacu satu pun doa tu. Yang membiak walalai itu. Kalau orang tak ingat dengan pahala. Wa nampak wa tak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis kau berlanggar di jalan baru ingat Allah. Awak kalau diajarkan dari Rasulullah tu di jalan tu mustajab doa tu. Baik awak naik pesawat atau naik auto semuanya tu. Mustajab banyak-banyak berdoa di situ. Maka Rasulullah mengatakan Allahumma anta sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzubika min wasa'is safar wa qabatil manzar fi ahli wa mali. Berdoa berlindung kepada Allah, buruk tampik kembali di akhirat tua, keluarga awak. Minta perlindungan awak. Itulah kebaikan tu. Berdoa tu kebaikan. Banyak-banyak berdoa, banyak-banyak istighfar, itulah kebaikan tu. Jadi kini apa lagi bulan Ramadan? Bulan Ramadan ku bulan kita beramal. Baik membaca Al-Quran, itulah kebaikan. Jadi selagi mari kita bertekad. Bulan Ramadan kini lebih banyak kebaikan yang bisa kita kerjakan dari Ramadan bulan sebelumnya. Mana tahu Ramadan itu adalah Ramadan terakhir awak. Ada yang tahu bisa Ramadan besok lagi? Ada yang bisa memastikannya masih hidup sampai Ramadan besok? Tak ada yang besar. Jadi marilah selagi kita ingatkan, maupun mengingatkan diri pribadi, mari kita selalu berusaha melakukan bermacam-macam kebaikan. Baikan tu balasan yang terbaik kata ulama tu min jazail hasanah al hasanatu ba'daha. Di antara balasan kebaikan itu adalah kebaikan setelahnya. Kalau awak ingin Allah bukakan pintu-pintu kebaikan, agar Allah cenderung kau untuk melakukan kebaikan, banyak melakukan kebaikan. Baik ke keluarga awak, bersikap baik ke keluarga tu, itu menjadi penyebab dibukakan Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikannya. Orang kalau pitihnya banyak mudah beragihnya, itu mudah beragih itulah Allah yang memberikannya mereka tu. Aduh pitihnya banyak, beratus juta, 1 juta pun tak bisa bagi.
Ada orang pitanya 3 juta, 1 juta lagi kurang. Yang membiaknya mana itu, dia kebaikannya banyak. Akhirnya Allah bukakan pintu kebaikan, terbuka kebaikannya. Jadi keburukan mana itu loh. Jangan pernah kita mudah-mudah melakukan keburukan. Jangan pernah kita ringan-ringan melakukan kejelekan. Karena kejelekan itu kata ulama min jazail as-sayyi'atu ba'daha. Di antara balasan keburukan itu akan membuka keburukan baru. Cukuplah kita mengambil pelajaran dengan Ali Fudail bin Iyad. Satu kali ada yang datang kepada beliau, "Ya Imam, ambo malam hari mempersiapkan bekal untuk tahajud. Air wuduk dah disediakan, ambo berniat sebelum lalu jago malam sebelum subuh untuk melakukan qiyamul lail. Ternyata tak jago-jago, jagonya lah azan saja. Iku nak sekali 2 kali acok meneku. Kira-kiraan saja di jambu kau. Tak bisa-bisa mampu qiyamul lail. Apa kata beliau? Engkau tulah dikabek dia dosa kau. Yang membiak tak mampu qiyamul itu dosa. Kemudian qiyamul lail hadiyatun minallah liman la ya'sillaha bin nahar. Qiyamul lail itu adalah hadiah dari Allah bagi orang yang tidak melakukan maksiat di siang hari. Jadi kalau ingin diberikan kemudahan untuk qiyamul lail, jago diri di siang hari, jangan mudah-mudah melakukan kesalahan. Banyak-banyak melakukan kebaikan di siang hari, Allah bukakan kebaikan di malam hari. Bahkan bisa orang dalam sehari itu bisa membaca 1 juz, 2 juz Al-Quran, 3 juz. Yang membiak mulutnya itu tidak pernah panik-panik, tidak bosan-bosan. Dia kebaikannya banyak. Awak baru selembar udah panik. Pernah kita mencari penyebab kok capek bosan membaca Al-Quran. Aduh tu penyebab. Di antara penyebab kata ulama dia banyak dosa. Tiba-tiba misalnya awak tertarung. Yang acok terbaca di orang kalau tertarung tempat. Emosinya kurang kan terbaca. Pas kebanyakan awak aku baca arwih. Bokon dak astagfirullah. Bokon dak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala terus. Karena awak tu bermasalah. Kalau orang ba'abana musibahnya masih ingat Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai jam berapa ngaji, Pak? Sebentar 5 menit ni. Terakhir. Biar nanti kita bukan kebaikan kok. Awak butuh pitih. Butuh rumah. Tapi ada yang lebih kita butuhkan dari pitih banyak, yaitu kemampuan untuk melakukan kebaikan. Kebaikan yang begitu. Tak ada artinya punya rumah kadang, cuma di situ anda tak kenal Allah. Jarang membaca Al-Quran, tahajud tak lu artinya kita rumah rancak. Sementara rumah orang buruknya, mengontrak lo. Cuma di situ tu waktunya banyak diisi dengan Al-Quran, banyak diisi dengan qiyamul lail, banyak kebaikan yang dapat. Ke rumah antara menelamak dewa. Baru rumah rancak tak kenal Allah, tu rumah buruk tapi Allah ingat. Mana rancak bu? Kalau rancak kan rancak rumah rancak kenal Allah. Kalau harus memilih awak makanya dunia apa? Harus kita ingat dunia darul amal wal akhiratu darul jaza. Dunia aku tampik beramal dan akhirat tampik kita mendapatkan balasan. Maka ingatlah kok. Dunia aku kesempatan beramal, maka di mana saja kita tinggal, apa saja kita kerja awak, maka jangan lupakan kebaikan-kebaikan yang akan dibalaskan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Mungkin demikian kita cukupkan. Barakallahu fikum wa maaf segala kurang kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.